sudah ada melon emas. Ini juga salah satu usaha yang sedang dikembangkan oleh sahabat saya, Mas Nanang, yang saya kenal dulu sekitar tahun 2017 saat kami berangkat haji bersama. Kemudian setelah itu Mas Nanang mengembangkan melon emas yang kemudian ini sangat laris di pasaran. Nah, bagaimana awal mula Mas Nanang ini mengembangkan usaha melon emas dan bagaimana dinamikanya, kesulitannya, kemudian apa keuntungannya, dan kira-kira seprospek apa sih berbisnis melon emas, tetap di Sudut Simpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sudut Simpang 5. Tentu masih bersama saya Dr. Hasan Bayuni, tapi kali ini saya sendirian. Nah, karena Mas Hari Satrio, sahabat saya, juga sedang ada kegiatan di luar kota. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kali ini kita ada di kebun melon emasnya Mas Nanang. Mas Nanang ini saya kenal dulu sekitar 2017 lah. 2017 ya, karena kita berangkat haji bareng ya. Nah, satu rombongan, terus di situ mulai berkenalan. Beberapa waktu setelah pulang haji, kemudian saya melihat Mas Nanang mulai membangun usaha-usaha terkait dengan kebun. Tapi saat itu saya hanya menengok Facebooknya saja, jadi hanya stalking saja. Nah, sekarang kesampaian datang ke sini ya untuk berbincang-bincang sedikit. Gimana kabarnya Mas Nanang? Alhamdulillah. Lama sekali nggak ketemu ini. Iya. Beberapa kali sempat dikirimi gambar oleh Mas Koko terkait saat itu ya, mau nanam anggur apa ya? Iya, sedang proses membuat di Jagasimo. Mas Nanang ada pengalaman di menanam anggur juga? Sebelumnya belum pernah sama sekali, tapi saya yakin karena saya lebih fokus belajar di nutrisinya. Jadi seandainya kalau kita sudah bisa menguasai tentang nutrisi, kita mau menanam anggur, mau menanam melon atau cabai pun, insya Allah bisa dengan, ya anggaplah kita bisa dengan mudah untuk menumbuhkan dan membuahkan. Seperti yang di samping-sampingan anggur itu umurnya baru 5 bulan 6 bulan dan sudah berbuah. Iya. Jadi berarti prinsipnya di nutrisinya ya? Di nutrisinya. Kalau kita ingin menjadi petani yang handal, itu kunci utama adalah belajar tentang nutrisi. Oh, ini ilmu yang baru ini. Saya juga mungkin pernah lihat Facebook saya ya, namanya tapi nekat-nekatan. Ya biasa gabut masa pandemi. Oke Mas, kalau ini kebun ini mulai dikonsepkan kapan Mas? Khusus untuk melon ini kurang lebih sekitar tahun kemarin. Tahun kemarin. Ini sekarang bulan September ya. Berarti awal tahun. Awal tahun 2020. Tahun 2020. Okay. Sebelumnya kan saya menggunakan greenhouse yang lama ya. Saya kan ada punya greenhouse sebelum ini, sebelah itu ada greenhouse khusus untuk sayuran. Jadi saya memulai hidroponik itu dari tahun 2013. Itu berawal karena mungkin anak yang kedua katakanlah ngidam. Ngidam apa itu Mas? Ngidam tanaman. Jadi saya ingin belajar tentang menanam busuk tanam. Karena dulu saya kan tidak suka tanaman. Mertua saya nanam mangga, tidak lebih satu bulan saya cabut, saya nggak suka tanaman. Ini saya baru tahu Mas, ngidam tanaman. Iya benar, agak unik ya. Ngidam tanaman. Jadi waktu itu saya selama hamilnya anak yang kedua, saya belajar dari kemana-mana pun saya datengin. Saya ingin belajar nanam hidroponik, sing ibaratnya yang saya unik, yang paling susah di Bumen. Oh iya. Jadi ada nafsu tersendiri. Ya mungkin orang tidak berani berpikir untuk ke sana malah ya. Wah ini pintar juga nih mencari segmentasinya. Nah kalau ini Mas,
Ini saya memang pernah mendengar beberapa kali hidroponik, ada yang pakai pipa dan sebagainya. Nah, tapi ini kan hidroponik ya berarti ya? Iya, hidroponik. Ini maksudnya hidroponik vertikasi. Nah, Oh, ini tadi saya ini masih tadi mau menanyakan, penasaran Mas. Sebentar. Ini kok tanaman banyak kabelnya? ini nyalain lagi tolong. Ya. Ya saya kaget, ini Ya. apa disetrum apa gimana biar nggak tidur Iya. apa gimana? Ini namanya hidroponik vertikasi atau hidroponik tetes atau hidroponik drip system ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini keluar airnya ya? Ini Oke, nutrisinya. Ini air sudah mengandung nutrisi. Jadi air ini sudah ada nutrisinya. Oke. Jadi cukup tidak perlu repot-repot kita menambah pupuk ataupun hormon ataupun suntikan tambahan untuk tanaman melon ini. Jadi semuanya dari air yang ada nutrisinya ini. Jadi kita tidak ada rahasia yang harus disuntik, harus dipupuk tambahan dan sebagainya, nggak ada. Kita cukup hanya menggunakan nutrisi aerobik hidroponik sudah ya. Kalau Jadi, nutrisinya di tempat airnya, di pusat air di tandonnya. tandonnya itu dicampurkan langsung. Jadi di sini ada kurang lebih 400 tanaman. Jadi 400 tanaman di mana setiap tanaman itu membutuhkan kurang lebih 1 sampai 1,5 liter air. Jadi dari 400 tanaman ini membutuhkan kurang lebih sekitar sehari habis 600 liter. Sehari habis 600 600 liter. liter. Ya, seperti itu. Oke. Kalau biaya produksi bulanannya berapa Mas ini wajib untuk kegiatan ini? Kita bicara bukan bulan, nanti satu fase tanam. Oh, satu fase Satu fase tanam. tanam. Berapa lama itu? Kurang lebih 65 sampai 70 hari dari semai. Bukan Oke. dari pindah tanam Iya. ya. Jadi kemarin yang ini saya semai tanggal 20 Juli, terus pindah tanam tanggal 31 Juli. Ini mulai panen perdana hari Senin kemarin. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan sampai 60 hari. 65 hari, kurang lebih 65 hari. Jadi kita sudah siap panen. Jadi di greenhouse ini kurang lebih sekitar tidak lebih dari 2 bulan. Tidak lebih Sangat dari cepat sekali sebenarnya. Jadi dibandingkan kita tanam padi kan kurang lebih 90 hari ya. Tapi cocok ya sama Masuk, insya Allah masuk. Karena hitung-hitungannya secara kos produksi itu satu pohon itu kurang lebih 8.000 sampai 10.000 kos produksinya. Nah, saya selama ini selama dari masa panen dari semai masa sampai tanam. panen. Oh iya. Dari semai sampai panen. Selama masa tanam itu kos produksinya saya hitung kurang lebih 8.000 sampai 10.000. Dengan harga jual saya termasuk jual untuk melon hidroponik ini dengan kualitas teman-teman ya, kualitas premium ya. Itu harga jual per kilonya 20.000. 20.000 per kilo. Iya, lumayan ya. Iya, soalnya saya kalau lihat wah, melonnya warnanya kok menyegarkan sekali. Ya, dan kebetulan beberapa kali panen ini rata-rata sudah terbooking atau terpesan sebelum panen. Dan yang pesan itu bukan penjual, bukan swalayan atau toko, tapi langsung ke customer. Oke, Jadi artinya dari customer saja habis gitu ya? Iya, habis ini aja masih kurang-kurang, saya masih agak bingungan ya. Oh, Kebingungan karena di luar ekspektasi saya. oh, berarti butuh partner ini Mas. Insya Allah. Mas, oke, kenapa milihnya melon emas? Nah, kenapa milih melon emas? Iya. Sebenarnya melon kan umum ditanam Oke. di Kebumen kan di. Karena saya jujur Mas, belum pernah makan melon emas. Nah, ini bukan minta loh, ini Iya, nanti memang belum nanti pernah. Pak Tur Oke. suruh belah di sini. Iya, iya. Ya, saya melihat bukan fenomena ya, saya melihat melon-melon di daerah pesisir kan melon biasa ya. Nah, terus juga anak yang kedua saya itu suka banget namanya melon. Karena saya sebenarnya juga sering tanam melon, panen melon itu hanya untuk menyenangkan anak saya yang kedua. Nah, sempat terpikir bagaimana kalau saya nanam melon tapi yang unik daripada yang lain di Kebumen. Mana yang kira-kira yang agak sedikit ternanang, saya pilihlah golden melon kuning. Nah, selain bentuknya yang renyah dan rasa manisnya yang berbeda dari melon-melon biasa, dan jika ditanam secara hidroponik, secara greenhouse itu pun juga lebih
cantik lah. Iya, tampilannya memang menarik Ya, banget, lebih Mas. cantik dan Menggoda. apalagi dibuat dalam video dibikin kayak semacam bawahnya kan pakai wheat mat kita ya, tidak pakai tanah. Jadi sebenarnya masuk ke dalam grill sini alas kaki harus dilepas. Iya. Seharusnya dilepas. Nggak apa-apa. Ini kan saya karena itu kebetulan ini kemarin karena masa panen, jadi kita biarkan dulu. Biasanya setiap hari kita yang kru yang tim yang ngurusin ini itu setiap pagi harus nyapu terus. Jadi untuk bersih dan nyaman bersama, bukan karena nanti harga jualnya tinggi, enggak. Jadi kalau tempat ini bersih nyaman kan, yang kalau kita merawat melon ini juga bisa maksimal, bisa tenang. Itu juga mempengaruhi pertumbuhan melon itu sendiri. Karena tadi saya lihat ada beberapa pengunjung yang datang kemudian metik. Ya, karena menjadi semacam wisata itu ya, wisata kebun. Ya, itu juga di luar ekspektasi saya. Karena kan artinya sebelumnya belum terpikir ya akan seperti itu, apa gimana? Memang tidak pernah, sebenarnya pernah terpikir, tapi memang karena ini kan kita sebutnya melon kebun pribadi ya, jadi greenhouse pribadi, jadi kita tidak banyak orang yang boleh masuk. Sebelum panen pun orang pun nggak boleh masuk karena itu untuk sterilisasi. Sterilisasi. Nah, memang pernah saya janji kepada teman-teman kalau mau panen pengen petik sendiri. Nah, begitu juga kemarin Ibu Bupati Bu Yazid itu juga saya kemarin lihat Facebooknya pengen panen sendiri juga. Saya juga antara senang, bahagia dan juga bingung. Pasti nanti viral atau bermasalah. Ya, alhamdulillah ya seperti itu ya. Nah, karena yang nulis sudah banyak sekali. Nah, ini saya masih agak bimbang karena ini yang belum siapa aja yang belum dapat ya. Nah, ini nanti setelah ini saya mau kosongkan semua. Dan insya Allah kita tanam dengan kapasitas 2 lipatnya kayak ini. Ini baru setengahnya. Alhamdulillah. Nanti lahannya gimana, Mas? Masih di sini. Jadi satu polybag dua tanaman. Kita maksimalkan. Kalau tantangannya apa, Mas? Tantangan terbesar adalah hama. Hama. Walaupun kita sudah dalam greenhouse. Iya, ini kan greenhouse itu sudah tertutup. Iya. Hama yang apitrip yang apa itu hama apitrip? Apitrip itu hama yang kecil-kecil. Kalau di daunnya ini kan panjang yang terbang. Ini kita 10 hari ini kita memang abaikan karena sudah fase masa tanam dan kita tidak boleh menggunakan fungisida ataupun insektisida ataupun pestisida, walaupun itu kontak ataupun yang lain ya. Itu untuk kesehatan bersama. Jadi apa namanya, melon yang kita tanam, yang kita nanti hasilkan juga insya Allah sehat. Itu. Ini berarti tadi ada sekitar 400 ya, Mas? 400. Berarti besok targetnya 800. 600 dulu. 600. Iya. Kalau satu pohon berarti satu buah ya? Satu pohon satu buah. Untuk memaksimalkan kualitas rasanya. Ya, begitu. Ya, soalnya dilihat dari buahnya saja sudah sangat menggoda, Mas. Ini kok beda banget dengan melon, karena saya baru pertama lihat melon. Cuma lihat di Facebook memang kok tampilannya sangat menarik. Nah, kalau ini, Mas, apa namanya, rencana kedepannya, apakah memang sementara masih untuk langsung ke customer atau mungkin nanti akan mulai melirik ke supermarket atau apa? Sudah ada gambaran? Saya lebih suka langsung ke customer. Kalau ke supermarket kan ya seperti kita harganya ya, juga oke jadinya. Ya, harganya oke juga. Kita dari situ juga bisa mempunyai saudara. Nambah saudara. Menambah relasi ya. Relasi juga silaturahim juga lebih tertantang untuk menghasilkan menambah kualitasnya. Menambah kualitas produk juga untuk belajar bersama. Kalau saya di hidroponik itu lebih ke riset dan sharingnya, itu. Jadi nanti ada teman yang mau belajar, monggo kita bareng-bareng dari pengalaman kami, apa yang harus dilakukan, SOP-nya bagaimana, dan itu bisa diaplikasikan kepada mereka semua. Berarti pernah ada yang kesini belajar terus kemudian di rumah nyoba bikin gitu ya? Seperti yang tadi sampai dari Banjarnegara datang ke sini. Banjarnegara itu salah satu yang belajar ke saya tentang nutrisi. Jadi mereka, dan alhamdulillah
yang dari Banjar itu sekarang sedang memproduksi nutrisi dan dikirim sampai Kalimantan, Sumatera. Oh, malah dia fokus berbisnis di nutrisinya. Di nutrisinya dan pengembangan sayuran dan pengembangan ke nutrisinya. Kalau Mas Nanang sendiri dulu belajar nutrisinya dari mana, Mas? Dari banyak guru kan. Oh, dari banyak guru. Dari banyak guru. Jadi mulai dari Sidoarjo, Semarang, Surabaya, Bandung, Solo, Jogja, saya datangi mereka untuk belajar dan rata-rata gratis. Saya dapat ilmu rata gratis dan makanya untuk sharing-sharingnya saya monggo kalau mau ke rumah kita sharing. Tapi kalau suruh ngajarin lewat konten saya belum mau. Karena dulu saya juga mendatangi beliau-beliaunya. Karena fungsi silaturahimnya jadi tidak. Iya. Tapi mungkin di situ berkahnya, Mas. Insya Allah, amin. Justru karena ketemu akhirnya malah bisa lebih luar biasa. Tur, sini. Tolong. Kamu belah. Wah, itu alhamdulillah ini ada berkahnya. Ini yang nyuting tolong tetap santun dan jangan iri. Oke Mas Nanang, ini sebelum kita nanti mencoba menikmati melon, golden melon ya namanya. Golden melon. Apa pesan dari Mas Nanang mungkin buat teman-teman yang saya aja tadi lihat ini terus kemudian aduh kayaknya di rumah asik kayaknya bikin kayak gini. Walaupun saya itu di rumah itu Mas sebetulnya saya tidak saya jual ya. Tapi jadi merasakan makan kangkung yang ditanam sendiri itu senang. Ini juga ada bekas kangkung ya. Iya, ini makanya tadi ini kayak terus kemudian apa? Orang tua bikin sambal dari cabai yang kita tanam ini rasanya seneng ya. Jajan saya bisa ikut nanam melon ini nanti. Ini berkah akibat berkah karena silaturahim. Nanti mau belah sendiri, belah seperti ini gini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan iri ya. Mau langsung belah biasa ya? Retak biasa langsung. Oh iya. Oh iya. Nah, itu kelebihannya. Dan ini melon ini jadi lebih mudah ininya ya. Iya. Kalau melon yang ini kan melon yang biasa agak susah. Dan tidak berair, dok. Kalau biasa kita beras ini kan langsung airnya banyak sekali. Iya. Oh iya, saya tadi kering, takut ini basah ternyata. Ini teman-teman semua bentuk golden melonnya seperti ini. Ini dicoba dulu. Rasanya ini. Oh iya, irisnya juga mudah ya. Artinya nggak merepotkan. Itu tinggi kalsium nggak? Jadi oh ya, kalau kandungannya apa aja nih Mas? Ini kandungan untuk melon ini kalau saya kan lebih ke fokus ke nutrisinya. Ini kita lebih fokus ke tinggi kalsiumnya. Oke. Ya, jadi ini nggak gampang osteoporosis ini buat orang tua bagus ini. Ya, kaya akan gizi dan vitamin. Yang paling utama kalau kandungan kalsiumnya sangat tinggi. Jadi bisa dilihat bisa dirasa dari pas belah melon kan retak-retak ya. Itu crispy ya. Masnya mau nyoba nanti? Oh ya betul ini. Ada melon buah kok crispy ya. Asik sekali. Saya coba ya Mas ya. Mau Mas yang nyoba. Oh ya manis ya? Enggak lah, enggak manis. Enak ini Mas. Oh iya ya. Tapi ini Mas, maksudnya kulitnya tipis. Iya kulit, tapi ini saya kira ini warnanya putih nggak manis. Ternyata manis juga dikit. Iya, kalau di hidroponik kita bisa menyiasati tingkat kemanisannya. Kemarin juga untuk melon biasa pun kita bisa kulit tipis, bahkan bisa sangat manis sekali. Seperti itu. Jadi kayak melon-melon yang di pasaran kan itu kan kadang kulitnya tebel ya. Iya. Di hidroponik kita bisa coro-corone ngakali lah biar manisnya bisa sampai ke kulit seperti itu. Ini teman-teman, jadi kulitnya sangat tipis, gak kayak melon pada umumnya yang biasa saya makan. Enak sekali. Baru pertama makan. Baru pertama ini. Saya sering. Kayak makan jambu atau makan apa? Kru-kru kan, jadi kita nggak takut basah air ya, seperti itu. Jadi kalau untuk menyajikan ke tamu itu katakanlah tidak perlu takut basah-basah kan kadang kan kalau itu kan kita harus pakai tisu biar nggak basah kan, ini nggak usah, itu nggak apa-apa.
Kalau buat yang mau pesan ke Mas Nanang ini hubunginya kemana Mas? Apa nanti teman-teman kita tulis nomornya Mas Nanang di bawah ini? Kalau untuk saat ini belum, ya, mungkin insya Allah kalau Sudah nambah 600 itu ya? sekitar nambah 600 kurang lebih ya, insya Allah paling kita target tahun baru udah boleh panen lagi, karena untuk sterilisasi ruangan ini kan kurang lebih 2 minggu dan 2 minggu, dan nanti untuk masa tanam di dalam greenhouse kan juga sekitar 2 bulan. Jadi pertengahan Oktober kita tanam, mungkin kalau nggak pertengahan Desember ya awal tahun insya Allah udah panen lagi. Sterilisasi maksudnya diapakan Mas? Pembersihan? Ini media tanamnya sekali pakai. Media tanamnya sekali pakai, pohonnya juga sekali panen ya, bukan sekali pakai ya. Jadi kita nanti hari Jumat atau Sabtu kita keluarkan semua, kosongkan, jadi tanam baru lagi. Kita sterilisasi dulu, semprot desinfektan, semprot anti bakteri dan sebagainya. Jadi nanti diamkan kurang lebih 1 minggu. Pembersihan kurang lebih berapa hari, kan ini membutuhkan kurang lebih 2-3 hari pembersihan, dan nanti sterilisasi kurang lebih sekitar 2 hari. Dan kita diamkan berapa hari, kita sterilisasi lagi sampai dengan kurang lebih 1 minggu prosesnya. Jadi baru nanti masuk media tanam baru dan bibitnya baru. Oh, jadi dulu waktu ini belum panen, baru mulai berbuah, mungkin Mas Nanang mulai posting, orang mulai lihat, pesen dong kayak gitu ya awal-awalnya. Iya, karena saya kan sering posting sayuran, ya, karena di timeline saya kan selalu saya foto sayuran-sayuran terus ya. Iya. Nah, lama-lama banyak penasaran, banyak yang posting, pesan, terus memang terus saya list, alhamdulillah. Oke, ini manis sekali soalnya, alhamdulillah ya, moga-moga usahanya terus berkembang. Amin. Mas Nanang, dan ini juga semakin diminati masyarakat, dan ya semoga nanti pas nambah 600 juga lancar dan Amin, habis semua. ya, amin. Saya juga tak ikut pesan besok Mas. 600, tolong saya disisakan pesanannya. Insya Allah. Oke Mas Nanang, terima kasih waktunya dan terima kasih melonnya. Wah, yang sangat nikmat. Dan semoga dari satu melon ini kemudian bisa memberikan keberkahan buat Mas Nanang. Oke teman-teman semua, demikian podcast kita kali ini bersama Mas Nanang yang sangat menginspirasi, dan pertama kalinya saya merasakan golden melon ya tadi ya, golden melon yang ternyata kulitnya sangat tipis dan waktu dibelah itu seperti crispy. Ini jadi di belakang kamera makan terus ya, bisnis selesai. Ini harus segera saya akhiri karena kameramen di belakang ini malah ngaco, malah makan semua. Makanya lebih banyak daripada hostnya. Oke, demikian podcast kita kali ini bersama sahabat saya Mas Nanang yang sangat menginspirasi bagi yang nanti ingin belajar tentang bagaimana bercocok tanam dengan media hidroponik, dengan mungkin mau bercocok tanam apakah melon, apakah anggur yang lain. Nah, prinsipnya Mas Nanang ini ya sudah punya risetnya lah untuk bagaimana memberikan nutrisi yang terbaik untuk tanaman. Oke, Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.